Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buku yang membahas bagaimana cara setan dan pasukannya menyesatkan manusia adalah buku Talbis Iblis yang ditulis oleh Ibnu Jauzi. Sebagaimana kita ketahui bahwa iblis ini tercipta dari api. Dia terusir dari surga karena kesombongannya, egonya. Karena sombong, merasa lebih dari Nabi Adam. Jadi kalau kita pahami secara sederhana, godaan bagi iblis itu yang dia tidak bisa mengalahkannya adalah godaan dari egonya. Ego itu lebih berat. Kalau kita godaan kita lebih banyak. Ada iblis, hawa nafsu, ego kan. Kalau iblis dia kalah dengan egonya, sehingga dia sombong, tak mau mentaati Allah, sehingga dia terusir. Kemudian dia nikah dengan sebangsa jin yang perempuan, punya anak perempuan. Lalu anaknya yang perempuan itu dijinahinya, dinikahinya. Lalu lahirlah namanya setan-setan, setan bangsa jin. Dan setiap manusia lahir akan lahir juga pasukan iblis yang mendampingi manusia. Itulah yang kita kenal dengan nama Qarin. Jadi pasukan iblis itu banyak, Pak. Termasuk nanti orang-orang yang sudah dikuasai setan, iblis, maka nanti dia berkarakter seperti setan, iblis. Sifat-sifatnya sama dengan sifat setan. Setan itu berasal dari kata sya'yaqa, artinya menjauh. Jadi sifat setan itu membuat jauh, menjauhkan, memaksa jauh manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada manusia punya karakter seperti ini, menjauhkan manusia dari Allah, menghalang-halangi manusia dekat dengan Allah, memaksa manusia jauh dari Allah, sebenarnya dia sudah masuk dalam kelompok setan sebangsa manusia. Maka Tuhan menyebut syayatinal ins wal jin. Setan itu ada bangsa manusia, ada bangsa jin. Setan bangsa jin, dia jin yang jahat-jahat menjadi setan. Setan bangsa manusia, manusia yang jahat-jahat menjauhkan manusia dari Tuhan, itu adalah setan juga. Maka setan itu bisa juga dipahami sebagai sifat atau karakter, bukan hanya sebagai makhluk gaib saja. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Ya, surah Al-Fatir 35 ayat 6. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Ya. Maka anggaplah atau fattakhidhuhu, angkatlah, jadikanlah dia sebagai adu. Jadi memang Allah menyuruh kita memusuhi, menjadi musuh bagi setan. Ya. Kenapa dia diangkat atau dijadikan sebagai musuh? Karena kata Allah, karena sesungguhnya setan itu yad'u itu berdakwah, berasal dari kata da'ah kan. Yad'u berdakwah itu mengajak, merayu. Ya, karena setan-setan itu merayu, mengajak manusia, mengajak semua makhluk. Supaya apa? Supaya liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka semua menjadi penduduk neraka sa'ir. Supaya banyak temannya di neraka. Itulah Pak ya. Kayaknya dia butuh banyak teman ya. Dia enggak mau sendiri juga kan. Dia butuh banyak teman di neraka Allah. Nauzubillah. Maka karena memang tugas dia, kerja dia untuk memasukkan manusia ke neraka, menjauhkan manusia dari Allah, maka memang kita harus, kata Allah, fattakhidhuhu adu, maka jadikan dia musuh. Maka segala sesuatu yang membuat kita lupa,
Sifat setan itu kan lupa, lalai, jauh dari Allah. Itu anggap sebagai musuh dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan dalam ayat lain disebutkan setan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Kenapa Allah katakan setan musuh nyata? Ya memang nyata. Semua usaha-usaha, upaya-upaya untuk membuat kita jauh dari Allah, semua bisikan-bisikan yang ada di dalam hati kita yang menyuruh kita membuat durhaka, menjauhi Allah, itu nyata kan? Ya nyata. Jadi jangan kita anggap setan itu gak nyata, nyata. Walaupun fisik gaib setan tak terlihat, tapi bisikannya bisa kita dengar, bisa kita rasakan dalam hati. Maka disebut Allah dia mubin, nyata. Pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor yang muncul dalam hati, nyata tidak? Nyata. Allah sendiri mengatakan, aduh mubin, dia musuh nyata, bukan musuh yang tak nyata, nyata. Manusia-manusia yang memaksa kita jauh dari Allah, berusaha keras mengajak kita jauh dari Allah, nyata tidak? Nyata. Nah, itu setan itu bangsa manusia. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara dia menyesatkan manusia? Para ulama mencoba memerinci ayat-ayat Quran, melihat bagaimana Allah menjelaskan setan itu menyesatkan manusia. Yang pertama adalah setan itu menjadikan manusia itu was-was, membisikkan ke dalam hatinya. Was-was itu arti dasarnya adalah membisik-bisikkan gitu. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma uriya anhuma min sawatihima qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Di firman Allah memberikan artinya, maka setan itu waswas, memberikan bisikan waswas kepada Nabi Adam. Waswas itu dalam bentuk pikiran jahat, ya, kepada keduanya dibisikkan Hawa. Apa katanya coba? Ya. Tujuan dia apa? Tujuan dia pasti menjauhkan Adam dari Hawa, untuk menampakkan keduanya apa yang ditutup dari mereka, supaya dibuang dari surga. Apa kata setan? Sebenarnya ini setan ini pintar, Pak. Ini orang pintar, pakai akal. Nah, apa katanya pintar sekali? Coba. Mana hakuma rabbukum an hadhihi syajarah? Ya. Tahu kamu, hai Adam, hai Hawa, kenapa Tuhan melarang mendekati pohon khuldi? Tahu kalian alasannya kenapa? Sebenarnya kalau bahasa kita, Pak, ini jago akalnya. Khuldi itu, pohon khuldi namanya. Khuldi itu berasal dari kata khalada, khalidina fiha, artinya kekal. Ya. Jadi kalau kalian memakan buah khuldi, nanti kalian menjadi kekal di surga, menjadi malaikat. Nah, maka karena Tuhan tak mau kalian kekal di surga ini, supaya gak kekal di surga, maka kalian dilarang makan buah itu. Pintar gak, Pak? Pintar beranalogi kan? Jadi dipakainya makna bahasa. Memang betul kan, makna bahasa itu khalidina khuldi. Tuhan tuh gak mau ngasih kalian, gak diizinkan makan buah khuldi itu. Ya itu sebenarnya kalian ini, Tuhan gak mau kalian kekal di dalam surga ini seperti malaikat-malaikat lainnya. Nanti kalau kalian makan buah khuldi, kalian jadi malaikat, kekal di surga. Makanya kasih Tuhan katanya. Karena khuldi itu berasal dari kata khalada, khalidina fiha abada. Sering muncul ayat seperti itu. Artinya kekal. Adam tersentak juga kan? Ya. Jangan betul ini kan. Coba bisa lebih percaya dia dengan iblis daripada Allah. Padahal kata Allah jangan dekati itu kan. Tapi terbujuk dia dengan analogi akal iblis. Jadi orang-orang jahat itu, Pak, dia akan menggunakan kekuatan analogi akalnya untuk menyesatkan manusia. Dengan itu cara dia mewaswas, buat kita waswas.
Jadi orang yang pertama kali menggunakan analogi kias akal, kata Imam Ja'far Shadiq adalah iblis. Termasuk dia katakan, ya Allah, kenapa aku sujud sama Adam? Khalaqtan ana khairan minhu. Aku kan lebih bagus dari dia, lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, udah lama di surga, udah lama mengabdi kepadamu. Dia dari tanah, apa hebatnya tanah katanya? Khalaqtahu min tin. Dia mencoba menganalogi. Nah, dari perbuatan iblis setan inilah nanti Imam Ja'far Shadiq tidak mau menggunakan kias. Sangat hati-hati dia menolak kias. Jadi ketika Imam Hanafi berjumpa Imam Ja'far Shadiq, Imam Hanafi banyak menggunakan analogi kias. Kemudian diajari Imam Ja'far Shadiq, akhirnya nanti Imam Hanafi tobat. Sampai-sampai dia katakan, kalau enggak ketemu dengan Imam Ja'far Shadiq, niscaya aku akan celaka katanya. Kenapa? Ditegur sama Imam Ja'far Shadiq, Imam Hanafi waktu itu. Terlalu banyak menggunakan kias analogi. Hanafi, kamu terlalu banyak menggunakan akal dalam berhukum. Tahukah kamu, dalam perintah-perintah Allah itu, banyak perintah Allah itu akal tidak bisa dibuktikan. Dia kasih bukti. Salah satu dia sebut gini. Coba kamu bayangkan, ketika Nabi Rasulullah SAW wudu, waktu itu Nabi pakai sepatu. Lalu ketika wudu bertayamum, Nabi SAW mengusap atas sepatunya. Pertanyaannya, mana lebih kotor, sepatu bagian atas dengan sepatu bagian bawah? Ya bagian bawah saya. Kenapa Nabi membersihkan bagian atasnya? Seharusnya kalau pakai akal, kita berwudu atau tayamum, yang dibersihkan telapak sepatu, karena itu yang kemungkinan besar bernajis. Tapi kenapa yang disapu Nabi atasnya bukan bawahnya? Iya ya, katanya. Artinya dalam perintah-perintah Allah itu tidak semua ada yang bisa, tidak mesti semua bisa dinalar akal. Tapi iblis kadang memainkan akal kita untuk menyesatkan kita. Maka orang-orang yang sesat itu ya banyak sekali pintar dan menggunakan akal. Tetapi akalnya tunduk kepada hawa nafsu. Nah, itulah modal iblis setan. Maka saya sering katakan, yang merusak negara ini bukan orang bodoh, Pak. Yang merusak negara kita ini orang pintar, tapi tunduk dengan hawa nafsu. Kalau orang bodoh, tukang ojek gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa ngambil kebijakan, gak bisa apa, orang lemah gak ada apa-apanya. Tapi orang pintar, cerdas, pendidikannya tinggi, tapi dikendalikan hawa nafsu. Dia robah-robah undang-undang peraturan. Dia buat, dia akal-akali itu uang negara itu. Dicarinya celah untuk menjebol uang negara, dicarinya celah untuk menjebol bank, ya kan? Dengan kepintarannya. Ini model iblis untuk menyesatkan manusia. Ini yang pertama. Ya. Jadi digunakannya was-was. Bagaimana menanamkan was-was itu? Dia berlogika gitu, mencoba meyakinkan kita. Nah, sehingga nanti Adam itu akhirnya kalah. Apalagi dibantu dengan Hawa. Hawa itu kan artinya keinginan. Ibunda kita dilambangkan dengan Hawa, keinginan. Jadi ketika sudah logika main, keinginan ada, sudah rusaklah kita. Ya. Apalagi kalau sudah masuk hawa nafsu kan, maka hancurlah kita. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, menanamkan was-was. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Taala pun mengajarkan kita untuk berlindung min syarril waswasil khannas. Aku berlindung dari kejahatan bisikan was-was setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membuat was-was di lapisan atas sudur. Sudur itu lapisan terluar dinding hati manusia. Sudur itu arti dasarnya sodrun, dada. Di dalam sudur ada nanti kolbu lebih dalam. Di dalam kolbun ada nanti namanya ruh. Di dalam ruh ada namanya sir. Jadi sodrun itu, nah di dalam sodrun ada kolbun. Di dalam kolbun ada fuad, mata hati. Di dalam fuad nanti ada lub, inti hati, inti ruh. Jadi yang paling luar dari kolbu kita itu adalah sodrun.
maka setan itu kata Nabi berada di dinding-dinding hati manusia. Dia akan bisik lewat dinding hati itu, sadrun. Sadrun itu nanti nyambungnya ke akal. Qalbun nyambungnya ke hati rasa. Maka dia bermain di logika akal, di waswas, di sudur. Nah, kalau kita mau rinci, kaitkan dengan maknanya tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cara pertama. Yang kedua, cara setan untuk menyesatkan manusia adalah diawali dengan membuat lupa manusia kepada Allah. Ya. Dibuat lupa. Allah taala berfirman misalnya, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Cara dia mengganggu kan. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat kami, tinggalkan mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa, ini kan, wa imma yunsiyannaka syaitan, dan jika setan menjadikan kamu lupa, jadi yunsi, nasia. Jadi setan itu membuat kita lupa. Fala taqa'ud, maka janganlah engkau duduk-duduk ba'da zikr, sesudah engkau mendapat peringatan itu ya. Ba'da zikr, setelah diperingatkan seperti ini, ma'al qaumiz zalimin. Jadi jangan duduk-duduk bersama orang yang suka lupa lalai. Karena kalau kita bermajelis terus-menerus dengan orang yang lalai, maka kita akan dilalaikan setan. Karena cara setan itu adalah majelis lalai. Ya. Majelis lalai itu kan banyak, Pak. Dibuat kita motivasi main game, kemudian disuruh kita ngikutin konser yang di situ penuh dengan syahwat, gelora anak-anak muda, ya kan? Termasuk sebenarnya main bola. Kalau kita lupa zikir, itu majelis lalai, itu awal. Akhir dari main bola apa yang terjadi? Main judi. Taruh kita yuk. Nah, taruhan. Siapa menang? Habis judi apa terjadi? Mabok. Habis mabok, perempuan. Nanti ujungnya ke sana. Nah, itu awal. Maka disebut main bola itu dimakruhkan karena belum membahayakan. Tapi dia pintu yang makruh itu selalu menjadi pintu yang haram. Itu teknisnya. Yang penting lupa dulu sama Allah gitu. Teknik setan kan begitu. Bagaimana orang ini bisa lupa dulu sama Allah? Sebab kalau kita sudah lupa sama Allah, lupa itulah yang menjadi pintu masuk setan untuk menguasai manusia. Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang lupa dengan berzikir kepada Ar-Rahman, lupa kepada Allah, nuqayyid lahu syaitan, kami ikatkan kepada dirinya setan. Bahwa lahu qarin, lama-lama setan jadi qarinnya, teman dekatnya. Ya, maka kalau kita lupa sama Allah, setan qarin kita kan menguasai kita. Kita sering disuruh buat jahat. Ya, maka kalau dia menggoda buat jahat, kan kita disuruh ingat istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau kita nggak ingat Allah, ya larut, kita akan hancur, tenggelam. Istahwadha alaihim syaitan, setan telah menguasai mereka. Bagaimana cara setan menguasai mereka? Fa'ansahum dzikrullah, caranya mereka dibuat lupa kepada Allah. Siapa yang bisa dibuat lupa oleh setan? Hanya mereka-mereka yang lupa dari zikrullah, yang lupa kepada Allah. Maka bukti yang paling nyata, orang-orang yang kerasukan setan dipastikan dia bukan orang ahli zikir. Dipastikan dia pasti lupa saat itu kosong, lupa dari Allah. Kalau dia isi ingat Allah, setan gak bisa masuk. Termasuk orang yang dipengaruhi, dihipnotis. Dia kalau berzikir ingat Allah, hipnotisnya langsung hambar. Nah, itu kekuatan zikir. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan Allah selalu berzikir ingat Allah supaya apa? Supaya energi ruh kita ini kuat. Ruh kita berenergi. Ketika energi kita kuat, rohani kita kuat, sering berzikir, maka setan akan melemah. Maka setiap kali kita makan, minum, berbuat baik disuruh baca bismillah.
Bismillah. Makan jangan sepele walaupun makan Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Allah. Kalau kita makan tidak baca bismillah, setan yang bersama kita termasuk qarin, dia ikut makan, maka dia akan sehat, dia akan gemuk, dia akan bertenaga, dia akan kuat, lebih mudah menguasai kita. Tapi kalau kita setiap buat baca bismillah, dia menjadi kurus, kering, lemah, menjadi semakin lama semakin tidak bertenaga. Bagaimana cara makan ikut? Setan ikut makan, Tuhan. Setan makan gimana caranya, Pak? Kalau kita makan nasi gimana dia? Ikut makan. Kalau dalam ilmu perjinan, bukan perizinan ya, perjinan gitu. Setan jin itu makan itu seperti dihisap gitu intisarinya. Oh, dihisapnya gitu intisarinya. Begitu model dia. Jadi hirupnya saja. Jadi begitu kita makan, makannya itu ikut dia makan dan dia model makannya dihisap intisarinya. Dihambar dia. Begitulah cara setan makan. Kalau makanan kita disuruh Nabi ditutup, jangan tidak ditutup, supaya setan tidak menyedot intisari ikut makan. Ya. Masuk keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, tutup pintu Bismillah, setan gak bisa jebol. Masuk kita ke kamar mandi, A'udzubillahi minal khubzi minal khaba'is. Aku berlindung kepada Allah dari khubz wal khaba'is. Setan laki-laki, setan perempuan, dari keburukan, kuman dan setan. Langsung ada pagar gaib dalam diri kita. Dia nggak bisa melihat jasad kita, nggak bisa melihat aurat kita. Kalau kita nggak minta perlindungan, mohon maaf, dalam hadis ini disebut dimain-mainkannya kemaluan kita. Ada setan khusus main-mainkan kemaluan. Begitu kita masuk ke toilet, sudah mulai datang sawan. Tak apa-apa kerja itu. Apalagi anak muda. Karena apa? Dirangsangnya kemaluan kita. Nah, ini model setan. Dia selalu diawali dengan lupa kepada Allah, baru dia bisa menguasai. Orang yang selalu zikir ingat Allah selamanya tidak akan bisa dikuasai setan. Tapi orang yang selalu lupa sama Allah, mereka akan sangat-sangat mudah sekali dikuasai setan. Karena penguasaan itu berawal dari lupa. Anak-anak kita pun gitu, Pak. Kalau sudah lupa dia dengan nasihat pesan orang tuanya, jahatlah itu. Tapi kalau dia masih diingatnya nasihat orang tuanya, kata makku begini, ayahku begini, udah dia masih terpagar. Tapi kalau sudah lupa dia, jahatlah itu. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, cara setan menyesatkan manusia adalah memberi angan-angan kosong. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Suka ngasih janji muluk, bohong-bohongin orang. Ini sifat setan, Pak. Dibuatnya orang berhayal. Nanti kalau kamu begini, maka kalau dalam yang saya tahu di dalam ilmu dunia perdukunan, kalau kita perhatikan dukun-dukun itu ya di YouTube tuh banyak dukun-dukun. Mereka itu, Pak, dijanjikan setan, ya, mereka akan dimasukkan ke surga. Nanti kalau kamu mati kamu akan begini, mulia surga. Tapi surga yang digambarkan setan itu adalah surga bayangan, surga tipuan, hayalan, bukan surga beneran gitu. Sehingga nanti muncul pendapat sebagian ulama spiritual, di atas langit ini ada nanti daerah di atas langit kita ini, di atas awan langit ini ada nanti setan akan membuat surga fata morgana katanya. Nah, ini pendapat ya, tidak mesti benar, namanya pendapat. Jadi setan membuat surga fata morgana. Disitulah dia buat gambaran surga di situ. Jadi ketika orang-orang dukun itu dekat dengan setan, dia janjikan surga, Pak. Begitu banyak buat jahat pun nanti kalau mati masuk surga katanya. Dia yakin dia masuk surga mati, makanya nggak mau tobat dia. Jadi kalau ditanya, kamu kenapa menyantet orang? Ya, aku kan bantu orang katanya. Coba dia bantu orang minta tolong sama aku bantu katanya. Coba, tapi bantu buat jahat, tapi dia akalnya udah ketutup. Dia anggap dia bantu yang baik, padahal bantu buat jahat. Ngeri gak gitu? Meyakini yang jahat jadi baik.
Maka ciri-ciri setan itu suka berbohong, suka beri orang janji palsu, suka memberikan angan-angan kosong. Janji palsu itu kan memberikan angan-angan kosong, ya kan? Nah, itu sifat setan itu, Pak. Dan kalau manusia ada yang seperti ini, itu sudah kerasukan setan namanya. Setan sama-sama manusia menjanjikan nanti kalian akan begini. Tahu-tahu nggak ada dilakukannya, cuma janji-janji bohongan-bohongan, ya kan? Orang sudah berangan-angan, tahu-tahu dia nggak memberikan apa-apa. Nah, ini model setan, baik sebangsa jin, sebangsa manusia sama, karena setan itu memiliki sifat karakter yang sama. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang keempat, menghiasi perbuatan manusia sehingga manusia memandang perbuatan itu jadi baik. Perbuatan buruk dianggap baik. Wa idz zayyana lahumusy syaitanu a'malahum qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum. Nah, ini kan, ini kejadian waktu perang Badar. Apa kata setan? Ya, ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka. Jadi setan itu memotivasi menjadikan orang-orang kafir Quraisy itu dianggap perbuatan jahat mereka melawan Muhammad itu baik. Lalu dia katakan, apa katanya waktu perang Badar itu? La ghaliba lakumul yawma minan nas. Kafir Quraisy, hari ini tidak akan ada pasukan manusia manapun yang menang bisa menghadapi kalian semua. Wa inni jarul lakum, aku adalah tetangga, aku adalah di posisi di pihak kalian. Wow. Waktu itu kata ulama, setan berubah menjadi seorang manusia. Dia motivasi itu pasukan kafir Quraisy. Ya. Dan motivasinya luar biasa. Pada hari ini, la ghalibakal yaumun, la ghalibalakumul yaum minan nas. Tidak akan ada manusia yang mengalahkan kamu hari ini. Kamu paling hebat. Wah, pasukan kamu hebat, perlengkapan lengkap, badan kalian kuat, tidak akan ada manusia yang bisa mengalahkan kalian semua. Dan aku termasuk orang yang berada di pihak kalian. Oh, begitu Pak. Ngasih motivasi pasukan itu. Ngeri juga ya. Tapi kata Allah, falamma taratil fi'atani nakasu ala aqibai. Maka tatkala kedua pasukan di perang Badar itu saling melihat berhadap-hadapan, setan nakasu ala aqibai, setan balik ke belakang. Balik ke belakang, apa dia katakan? Wa qala inni bari'um minkum. Aku katanya, ini bari'um minkum. Aku enggak tanggung jawab ya. Aku berlepas diri dari kalian. Aku enggak tanggung jawab. Inni arama la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Aku enggak tanggung jawab. Aku bohong-bohongi kalian. Sesungguhnya aku sebenarnya bisa melihat Jibril, bisa melihat malaikat-malaikat yang marah. Aku bisa dapat melihat apa yang tak bisa kalian lihat. Sesungguhnya sebenarnya aku sendiri walaupun jahat-jahat gini takut sama Allah, takut sama azabnya, dan Allah sangat keras siksanya. Dia aja takut Pak, tapi bandel, tetap durhaka. Tapi dia takut. Dia lihat Jibril datang, ikut di perang Badar itu turun, dia pun ketakutan, lari dia. Naka soal lagi baik. Akhirnya dibiarkannya orang kafir mati. Nah, ini model orang jahat, orang munafik, setan begitu Pak. Jadi sulit memprovokasi kita. Jadi ketika diprovokasinya kita untuk berkelahi bertempur, begitu orang berkelahi bertempur, dia pergi. Kenapa? Memang sifat dia mau ngadu domba aja kan, mau rusak. Baik sebangsa jin atau sebangsa manusia, kalau punya sifat karakter seperti ini, itu setan. Maka sifat setan itu ngadu domba, ya, buat orang berkelahi. Ya. Dan setelah orang berkelahi dia pergi, dia senang tepuk tangan di belakang. Itu bedanya. Tapi kalau Nabi perang dia nggak lari, dia jadi pimpinan pasukan, dia dalam terjun di situ kan. Jadi kalau setan nggak lari, dia ini bairi umikum, aku nggak tanggung jawab ya, nggak tanggung jawab sama kalian katanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti semua perbuatan kita itu dibuat setan kita jadi baik ya.
Dalam ayat lain disebut Rabbi bima aghwaytani la uzayyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhanku, karena Engkau memutuskan aku sesat, telah mengutukku, pastilah uzayyanna, aku akan membuat manusia memandang baik perbuatan maksiat jahat mereka, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Ini komitmennya. Jadi perbuatan-perbuatan buruk, mabuk, kalau tahun baru, Lebaran itu kalau nggak mabuk rasanya nggak jantan gitu kan. Jadi ukuran jantan itu Bang untuk anak muda tertentu itu mabuk. Ya. Tamat sekolah kalau nggak berzina, nggak melepas perawannya, nggak disebut apa gitu kan, nauzubillah. Ini perbuatan pikiran-pikiran hantu setan iblis. Jadi mereka membuat perbuatan jahat itu dipandang seolah-olah baik. Maka orang-orang jahat itu merasa mereka orang baik gitu loh. Tapi ukuran hawa nafsu mereka, bukan ukuran syariat Islam. Coba perhatikan orang-orang jahat itu yang menentang kebaikan, mereka merasa paling baik. Mereka merasa ya nggak takut neraka. Mereka merasa pasti penduduk surga. Ya, kalau kayak gitu ulama itu ngapain diikutin? Bagus aku masuk ke neraka daripada ikut ulama seperti itu. Itu kan salah satu bahasa setan itu. Begitu dimasukkan dia ke neraka, minta keluarnya dia. Jangankan masukkan neraka, bakar aja juga tangannya di kompor gas itu. Tahan gak dia? Kalau tahan baru ngomong kayak gitu. Kalau gak tahan gak usah. Itu kan bahasa setan sebenarnya. Ini model-model. Jadi perbuatan yang buruk itu la uzayyanna, dijadikan, dihiasi seolah-olah jadi baik. Ya. Mohon maaf, di satu daerah lagi setiap malam minggu pacaran itu dianggap baik. Kalau nggak punya pacaran dianggap nggak baik, nggak laku ceweknya. Oh, coba sampai begitu kan? Ini luar biasa coba. Ada di satu daerah budayanya seperti itu. Jadi kalau anaknya itu nggak punya pacar, berarti anaknya ini nggak laku orangnya, dia nggak buruk. Tapi kalau sudah punya pacar, bisa pacaran, banyak pacar itu bagus. Ini kan luar biasa. Ini cara setan menghipnotis, merusak akal pikiran kita, memandang sesuatu yang melanggar syariat sebagai sesuatu yang baik. Dia isinya itu banyak ayatnya ya. Yang kelima, masyaallah muslimin, setan itu memberikan janji-janji palsu. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan, menakut-nakuti kita, kamu dengan kemiskinan dan menyuruh buat kejahatan. Wah, ini biasanya dalam kehidupan kita ini orang yang punya jabatan, Pak. Masa jabatan udah mau habis, ntar kok nggak punya jabatan, jadi miskin, nggak dapat gaji banyak, nggak dapat tunjangan, nggak dapat dihormatin orang. Udah calon lagi, tapi kalah. Udah gunakan uang rakyat, gunakan uang ini, Allah, udah ditakut-takuti dengan kemiskinan. Kalau orang-orang pengusaha yang sombong itu gini ngomongnya, kamu kalau nggak kerja sama gua, mati lu, istri lu, anak lu nggak bisa makan katanya. Sampai gitu kan? Ini kan model sifat setan itu kan. Padahal nanti kalau berhenti dia kerja, cari kerja lain, makan anak istrinya. Cuma ngomongnya seperti itu. Selalu ditakuti dengan kemiskinan. Terutama dalam hal jabatan ini sering. Yang adukumul faqra, janjikan, ini bahaya, ini udah mau pensiun ini. Ini bahaya, ini sudah mau habis masa jabatan ini. Mulailah gusok-gusok. Gimana supaya bisa lagi mencalon, supaya bisa. Kalau nggak bahaya ini. Nanti kau fakir, kau miskin, gak dihormatin orang lagi, gini-gini. Udah mulai dijanjikan gitu Pak. Sehingga ketakutannya besar sekali, semakin besar. Sehingga motivasi buat jahat itu wayak murukum bil fahsya. Kalau sudah ketakutan begitu, takut miskin berlebihan, wayak murukum bil fahsya, mudahlah dia menyuruh buat jahat. Baru masuk, udahlah calon lagi, itu ambil uang negara, udah sogokin aja semua. Berapapun jadi, yang penting jabat. Nanti kan pulang uangnya, gitu banyak proyek bisa kita makan. Udah mulai Pak. Hitung-hitunglah, proyek ini sekian miliar, udah modal sekian miliar, kenapa itu sekian miliar. Ini model pikiran jahat setan tadi, berawal dari itu ya. Nah,
Kan dia memberikan ya'idukumul faqra, janji-janji palsu untuk membuat kita miskin. Janjikannya kita atau ditakutkannya kita miskin. Masyarul muslimin, padahal kata Allah, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sebenarnya sangat lemah. Nah, yang keenam ini tipu daya, tipu-nipu. Dan tipu daya setan ini kalau kita berzikir dekat dengan Allah, dia menjadi lemah, sangat lemah. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala sebenarnya alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Orang beriman berperang, berjuang, berbuat baik, istiqomah di jalan Allah, dan orang kafir berperang, berbuat jahat, istiqomah di jalan taghut, jalan keburukan, ngikuti setan. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi kalau orang sudah istiqomah teguh di jalan Allah, maka tipu daya setan itu akan menjadi lemah bagi mereka. Yang berikutnya kita ringkas ya dikit lagi, saddun, menggoda, menghalangi, mengganggu. Bahasa Quran, yanzaghannaka wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghum. Apabila kamu ditimpa gangguan, waswas, bisikan setan, maka fasta'idz billah, berlindunglah kepada Allah. Ya, dalam bentuk gangguan-gangguan ya. Hampir sama tadi dengan bisikan-bisikan itu. Kita diganggulah banyak, semua yang mengganggu kita, menghalangi kita dari Allah, dari taat, itu termasuk perbuatan setan. Maka nanti dalam ayat lain juga disebutkan, aku mendapati dia dari kaumnya menyembah matahari selain Allah, kata burung hudhud, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan mereka, lalu mereka menghalangi mereka dari Allah, jalan Allah. Lalu setan-setan itu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Fasaddahu, bahasa lainnya saddun. Saddun itu menghalangi mereka dari ansabilillah. Jadi setan itu menyesatkan kita dengan cara menghalang-halangi, menggoda, mengganggu-ganggu kita dari melaksanakan taat, supaya kita tidak mau mentaati Allah. Yang berikutnya, setan itu menghancurkan kita dengan cara menciptakan permusuhan. Nah, ini al-adawah tadi yang kita sebut domba itu. Ya. Innama yuridu syaitanu ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillah. Nah, muncul lagi ayat wa yasuddakum. Sesungguhnya setan itu ingin meletakkan yuki abainakum, meletakkan di dalam hati kamu adawah, permusuhan, wal baghdha, kemungkaran, saling marah. Jadi setan itu selalu meletakkan adawah supaya kita bermusuhan sesama muslim. Maka ada doa itu kan, doa orang beriman diajarkan Allah Taala, wala taghilna ala anfusina. Apa itu bahasanya? Kita minta ampun, kemudian ya Allah jangan jadikan ghillun lilladzina amanu, jangan jadikan hati kami ghillun, ada rasa dengki, benci kepada orang-orang beriman. Itu selalu doanya. Kenapa? Karena memang setan akan selalu membuat kita membenci. Ya, dan ciri-ciri orang kafir itu, orang durhaka itu, kata Allah dalam Quran, mereka memandang rendah orang beriman. Orang beriman itu dianggap rendah, sepele, nggak ada apa-apanya gitu. Itu hati orang kafir. Nah, itu cirinya. Ya. Jadi kenapa setan menyuruh kita minum khamar, setelah khamar hilang akal, maki-makian, bunuh-bunuhan, judi juga gitu. Jadi dengan judi, dengan khamar, enak kali lu ya, lu sudah menang, nggak mau berhenti pula main terus, udah maghrib nggak bisa, pokoknya sampai habis duitnya baru mau berhenti. Ada yang model gitu kan, kalau di kampung-kampung ada juga itu Bang. Main judi itu sampai maghrib pun gak mau berhenti. Ya akhirnya berkelahi ya. Ini karena dekat dengan apa? Itu memang majelis setan. Maka perbuatan jahat itu nanti akan menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah ini hampir sama, cuma Al-Qur'an membahasakannya dengan khauf, menakut-nakuti ya. Kalau tadi menakuti dengan miskin, ini menakuti dengan hal yang lain. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya.
Karena itu jangan takut kepada mereka. Jangan bro sama Nabi, sama orang sahabat itu gak kuat. Ya kalau nanti mereka bisa menang ngalahin kafir Quraisy, ngalahin Persia Romawi, ngalahin ini, ngalahin orang Yahudi kuat-kuat, hebat-hebat. Muhammad itu sama pasukannya, sama kawan-kawannya lemah. Apa ayo berlindung sama mereka? Nah, muncullah ayat nanti yang orang munafik untuk mengatakan melarang mengambil aulia orang itu. Itu model-model ya setan menyesatkan kita. Saya kira itu saja penjelasannya dari berbagai ayat Al-Quran kita rangkum. Begitulah cara setan sampai minimal ada 8. Kalau kita kaji nanti mungkin masih ada lagi beberapa poin. Tapi untuk saat ini kita temukan 8 ayat untuk yang menjelaskan bahwa teknis atau cara setan menyesatkan manusia. Begitulah modelnya. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada yang mau tanya silakan.